Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang saya hormati, sudah sewajibnya lah kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rizkinya, dengan segala yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib bersyukur. Salawat berserta salam kita panjatkan ke habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang sunyi ini, saya akan memilah-milah kata yang mana dari beberapa kata tersebut akan membentuk sebuah kalimat. Dari kalimat-kalimat tersebut akan membuat sebuah judul, amalan-amalan istimewa, yaitu judulnya amalan-amalan istimewa. Saudaraku yang seiman dan seagama, apakah kalian tahu mengapa saya beri judul amalan-amalan yang istimewa? Karena pada umumnya amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini akan terputus apabila kita sudah mati. Nanti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dari ayat tersebut kita semua tahu bahwa kita semua nanti akan mengalami yang namanya kematian. Di mana seseorang nanti tidak akan bisa lari dari namanya kematian. Kita semua tidak ada yang menemani di alam kubur sana. Walaupun mereka di sana dianugerahi kekayaan yang berlimpah ruah, mempunyai istri yang cantik, mempunyai suami yang ganteng, harta yang banyak, harta yang berlimpah, tapi itu semua tidak akan menemani kita di akhirat kelak, kecuali dengan amalan kita yang kita tanam di dunia ini, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalat. Shadaqatun jariyah, aw ilmu yang tafiulah, aw waladun shalih yad'ulah. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita semua akan mati, dan apabila kita semua sudah mati, maka kita terputus dari amalan-amalan kita yang kita perbuat di dunia. Akan tetapi kita masih mempunyai kesempatan untuk terus dapat mendapatkan amalan ibadah, dan kita masih dapat menuainya kelak meskipun kita semua sudah mati. Apa itu amalannya? Pertama, shadaqatun jariyatun, yaitu sedekah jariyah. Seperti kita ketahui bahwa sedekah jariyah banyaklah macamnya. Kita bisa mengambil contoh dari kalangan kita sendiri, yaitu wakaf. Nah, di kampung kan suka banyak yang wakaf tuh. Kita telah mengetahui juga bahwa wakaf adalah menyerahkan harta bendanya untuk keperluan agama di jalan Allah, untuk keperluan umat. Tentunya dalam wakaf itu haruslah diiringi dengan niat lillahi ta'ala, niat karena Allah. Contohnya, ada orang yang ingin wakaf, yang satu hidupnya sedang-sedang saja, dan yang satu hidupnya berlimpah harta, sebagaimana hartanya berlimpah. Dan pertama yang si kaya datang memberikan sebidang tanah banyak, tapi niatnya itu ria, pingin dihormati, pingin dipuji banyak orang. Dan yang satu orang yang sedang-sedang mewakafkan hartanya hanya karena lillahi ta'ala. Dan demikian yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang karena Allah taala, walaupun sedikit memberinya tapi niatnya lillahi taala, maka yang diterima adalah yang lillahi taala. Maka kalau punya harta sedikit sisihkan. Kalau ingin wakaf, ya wakaf, seperti membangun musola untuk digunakan untuk ibadah. Selama itu pula pahala akan mengalir kepadanya, mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah mati, maka tempat ibadah itu selama ada yang ibadah di situ, maka pahalanya akan mengalir. Itulah yang dinamakan sedekah jariyah, pahala jariyah. Dan seperti itu. Yang kedua yaitu
al-ilmu yang faulah, yaitu ilmu yang bermanfaat baginya. Dari ayat Al-Quran dapat kita ketahui barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang berilmu mengetahui akan diangkat derajat beberapa derajat, maka dari itu kita harus bangga sebagai santri yang berilmu dan juga bertakwa kepada Allah, karena kita mempunyai banyak kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimana ilmu tersebut akan mengangkat derajat kita. Dan apabila dengan ilmu tersebut kita akan mengamalkannya kepada orang lain, maka selama orang itu masih mengamalkan ilmu yang kita ajarkan tersebut, maka selama itu pula kita akan memperoleh pahala meskipun kita semua sudah mati. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh, anak solehah yang mau mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Kita telah mengetahui bahwa kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah menghormatinya, mendoakannya, bukannya durhaka kepada orang tuanya. Sebagai contoh, apabila sang anak disuruh oleh ibunya untuk membeli sesuatu dan dia berkata, ma, aja gitu, satu kata maka itu sudah termasuk dosa besar karena menghardik dan menyakiti hati orang tua. Tetapi sebaliknya, anak yang soleh, anak yang solehah adalah yang selalu mengikuti perintah orang tuanya selama dalam kebaikan dan selalu mendoakan orang tuanya. Selama anak itu masih mendoakan orang tuanya, maka selama itu pula orang tua akan terus mendapatkan pahala yang terus mengalir dari doa tersebut. Itulah saudara-saudaraku sekalian, amalan-amalan istimewa yang apabila kita melakukannya maka kita akan mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir sampai kiamat kelak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.